Hai student, hari ini kita belajar tentang stereokimia. Stereokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang ruang tiga dimensi, di mana ruangan itu akan relatif berbeda posisi atomnya dan berbeda posisi orientasinya. Di dalam orientasi tersebut yang berperan adalah konformasi-konformasinya. Apakah itu konformasi geometrik, konformasi ruang, maupun konformasi yang terkait dengan optical densitometer atau konformasi optik. Ada dua aspek yang biasanya menjadi perhatian pada saat melakukan proses stereokimia di dalam desain obat, sebab jika posisi atom itu berubah atau posisi konformasinya berubah, maka efek terapeutik juga akan mengalami perubahan. Ada dua aspek yang menjadi peran di dalam senyawa obat ketika kita melakukan modifikasi struktur. Yang pertama adalah aspek isosterisme, kemudian aspek isomer. Contoh modifikasi isosterisme diantaranya perubahan-perubahan efek sterik yang terjadi pada struktur kimia oleh karena adanya kesamaan dari valensi dari gugus fungsi yang menyusun kandidat obat maupun adanya persamaan dari jumlah bilangan atom yang menyertainya. Jadi misalnya obat antidepresan promasin. Jadi promasin ini pada zaman dulu dalam sejarahnya memiliki banyak efek samping, namun menjadi satu-satunya obat yang digunakan sebagai antidepresan. Kekurangannya oleh karena adanya gugus sulfur dan gugus N pada senyawa ini menyebabkan pasien mengalami adiksi terhadap obat antidepresan ini. Jadi N yang ada pada struktur ini menyebabkan pasien adiksi, sedangkan gugus S yang ada pada struktur ini menyebabkan pasien membutuhkan waktu tidur yang lebih lama dibandingkan aktivitas lainnya. Olehnya, promazin, di obat ini adalah promazin, dimodifikasi strukturnya dengan cara mengubah cincin fenotiazin yang ada pada promazin ini dengan mensubstitusi gugus sulfur dengan gugus CH2. Jadi kita lakukan modifikasi di mana gugus sulfur ini dijadikan gugus CH2. Sementara gugus benzen aromatis di dua sisi itu tidak mengalami perubahan. Jadi gugus S itu digantikan dengan gugus CH2 dan CH2. Ini kita sebut sebagai imipramin. Kemudian modifikasi berikutnya yaitu dengan mensubstitusi gugus nitrogen. Gugus nitrogen kita substitusi, namun gugus S-nya itu tetap dipertahankan. Ini diganti dengan gugus karbon yang memiliki langsung terikat pada CHR. Jadi senyawa ini adalah chlorprothixen. Sehingga terjadi perbedaan cincin-cincin yang dimiliki oleh ketiga senyawa ini. Pada promasin, yaitu ada cincin fenotiazin, kemudian pada imipramin terdapat cincin dihidrobenzazepin, sedangkan pada chlorprothixen terdapat cincin tiosanten. Yang terjadi kepada dua senyawa yang dimodifikasi isosterisme ini, ternyata keduanya memiliki kekurangan masing-masing. Jadi misalnya pada pasien yang mengkonsumsi imipramin tetap akan mengalami adiksi, namun waktu tidur sudah mulai berkurang atau sudah sesuai dengan waktu tidur orang normal. Lalu pada chlorprothixen itu pasien tetap mengalami adiksi yang kuat terhadap obat. Akhirnya sejalan dengan waktu dilakukanlah modifikasi yang lebih sempurna, di mana kita tidak lagi menggunakan gugus sulfur, jadi kita menggunakan CH2 pada ring ini,
Lalu kemudian tidak lagi menggunakan gugus nitrogen, tapi mensubstitusinya dengan karbon sehingga terbentuk senyawa atau yang kita sebut amitriptilin. Amitriptilin ini adalah obat yang paling banyak diresepkan saat ini sebagai salah satu antidepresan. Ini memiliki cincin di benzosikloheptadien yang menunjukkan bahwa efek-efek samping yang dirasakan oleh pasien setelah mengkonsumsi 3 obat di atas, yaitu promazin, imipramid, dan chlorprotixen, telah dieliminasi dengan pemberian amitriptilin. Kemudian contoh yang lain adalah obat antidiabetes turunan sulfonamida. Untuk modifikasi isosterisme ini ada 3 contoh, misalnya untuk obat antidiabetes turunan sulfonamida ini, ia memiliki gugus alkil yang terikat pada benzen aromatis dengan SO2NH bersama gugus karbonil dan NH, di mana NH ini terikat pada R2 aksen ya. Jadi ini R2, R aksen dan R. Untuk karbutamid, R ini adalah NH2. Sedangkan untuk tolbutamid, R ini adalah CH3. Sedangkan untuk klorpropamid, R ini adalah klor. Ternyata ketika dicek waktu paru yang terjadi pada tubuh pasien ketika mengkonsumsi ketiga obat ini, karbutamid itu menghasilkan waktu paru sekitar setengah jam atau 0,5 ya. Sedangkan pada senyawa talbutamid itu dihasilkan 5,7 jam waktu paru. Sedangkan pada klorpropamid dihasilkan 33 jam. Tentu saja yang paling efektif di antara ketiga golongan obat antidiabetes ini adalah tolbutamid, sebab waktu 5,7 jam itu memberikan rasionalitas pada pemberian dosis dengan aturan pakai 3x1. Sebaliknya karbutamid tidak efektif sebab dalam waktu setengah jam obat sudah dieliminasi dari tubuh pasien. Sedangkan klorpropamid lebih tidak efisien lagi sebab waktu parunya itu 33 jam yang menunjukkan bahwa setiap 2 hari sekali baru pasien dapat mengkonsumsi obat. Olehnya dari hasil modifikasi isosterisme ini, tolbutamid menjadi obat pilihan yang banyak digunakan. Ini dalam sejarahnya ya. Selanjutnya untuk gugus-gugus yang sering digunakan pada saat obat tersebut masuk ke dalam tubuh, itu ada 2 macam, yaitu gugus farmakoforik dan gugus haptoforik. Gugus farmakoforik ini adalah gugus yang bertanggung jawab terhadap respon biologis, sedangkan haptoporik itu adalah gugus yang membantu pengikatan obat dan reseptor. Jadi kalau farmakoforik ini karena merupakan gugus yang bertanggung jawab terhadap respon biologis, maka ia disebut juga sebagai gugus utama. Sedangkan haptoporik hanyalah gugus komplementer. Namun tanpa haptoporik, maka biasanya obat yang merupakan ligan itu tidak dapat berikatan langsung dengan reseptor yang ada dalam tubuh. Contoh gugus farmakofor misalnya gugus sulfonylurea yang ada pada antidiabetes, kemudian sulfonamid yang ada pada antibakteri, contohnya sulfadiazin, sulfamethoxazole, kemudian gugus sulfon yang ada pada penghambat karbonik anhidrase, misalnya obat-obat karsenit. Jadi misalnya ya kita melihat struktur seperti ini adalah gugus R dengan gugus SO2N HCONH. R ini adalah gugus sulfonylurea yang merupakan, jadi sulfonylurea inilah yang merupakan gugus farmakoforiknya. Sedangkan gugus haptoforik adalah gugus yang membantu pengikatan obat dan reseptor. Biasanya ini terdiri atas gugus-gugus yang besar. Misalnya pada obat-obat antihistamin itu adalah gugus diphenylmetil.
Kemudian pada analgetik narkotik misalnya, gugus metadon merupakan gugus haptoforik. Jadi kalau kita lihat contohnya ya, misalnya metadon tadi. Jadi kalau metadon itu memiliki 2 benzen aromatis seperti ini, di mana keduanya dihubungkan dengan gugus karbon. Di sini ada COCH2, CH3, kemudian ini adalah gugus alkil, ini adalah alkil ya, alkil yang panjang. Nah, pada metadon ini yang menjadi gugus haptoforik adalah 2 gugus benzen aromatis ini. Jadi berbeda dengan farmakoforik. Kalau farmakoforik tadi, gugus sulfonylureanya ini justru yang berperan di dalam memberikan respon biologis. Jadi ini adalah gugus sulfonylurea. Di dalam perkembangannya, metode isosterisme ini tentu sangat membantu di dalam pada saat medicinal chemist merancang obat, terutama obat-obat yang kita ketahui masuk pada beberapa fase di dalam tubuh pasien. Lalu kemudian untuk isomer-isomernya, ada isomer konformasi yang kita kenal, yaitu contohnya misalnya cis dan trans, kemudian ada gugus gumiperidin misalnya, ada isomer aksial dan ekuatorial juga merupakan isomer konformasi. Lalu untuk isomer optik itu yang kita kenal ada positif-positif dan posisi negatif. Contoh-contohnya ada banyak ya, termasuk misalnya asam askorbat, metil dopa, hyoscyamin, dan lain-lain. Jadi pentingnya mempelajari stereokimia ini tentu berpengaruh terhadap efek terapeutik. Pada saat kita mengubah konformasi dari obat, apakah dalam bentuk misalnya ia cis atau trans ekuatorial atau aksial, maka itu biasanya merubah efek terapeutik dari obat tersebut.